미션 let's go 저 건물을 찾으러 Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Kalian nggak mau kan berita seperti itu sering muncul di TV? Nah, kita bisa mencegahnya dengan melakukan langkah-langkah yang berdampak besar bagi kehidupan kita. Nah, sebelum itu, kita simak video berikut ya. Sekolah kita jadi kotor. Kamu mau sekolah kita jadi kotor karena sampah berserakan? Kita bisa loh memanfaatkan barang plastik dengan menjadikan sampah plastik menjadi hiasan bunga agar bisa mengurangi limbah plastik. Menggunakan ulang barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Mencegah munculnya sampah dengan cara membawa tempat makan dan minum sendiri. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Pada tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu meresapnya air hujan. Akibatnya membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan pengurai seperti cacing yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbang sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik terbawa arus air masuk dan menyumbat saluran pembuangan sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut yang membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut lainnya. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Membatasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakanlah kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anon-organik di rumah dan di lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya, dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan.
Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan.